Di hari pertama saya menjadi menantu, ibu mertua meletakkan sebuah buku aturan di atas tempat tidur pengantin kami. Isinya satu hal, menantu di rumah ini berdiri paling rendah, makan paling akhir, dan tidak berhak atas apapun. Saya membacanya, lalu tersenyum, karena di dalam tas saya ada sehelai surat yang membuat seluruh aturan itu tidak berarti apa-apa. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah nyata tentang keluarga, harga diri, dan keadilan yang datang pelan tapi pasti. Jika kalian menikmati cerita malam ini, tekan tombol berlangganan dan temani saya sampai kalimat terakhir. Sebab cerita ini bukan tentang pertengkaran. Ini tentang seorang perempuan yang dipaksa diam, lalu menjawab dengan satu lembar kertas. Nama saya Anindya, usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menapaki karir itu dari bawah. Dari seorang staf biasa yang lembur sampai larut, hingga akhirnya memimpin sebuah tim. Saya terbiasa membaca neraca, menghitung aset, dan tahu betul satu hal yang sering dilupakan orang. Kertas yang sah selalu lebih kuat daripada suara yang paling keras. Saya menikah dengan Reza, seorang pria yang saya kira lembut. Pernikahan kami berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Setelah akad, kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Tebet. Rumah yang asri, dengan taman kecil di depan dan pagar besi berwarna gelap. Bagi orang yang lewat, itu rumah keluarga yang hangat. Bagi saya, di bulan-bulan pertama, itu adalah sebuah sangkar yang rapi. Ibu mertua saya bernama Bu Sukarsih. Usianya 60 tahun. Beliau perempuan yang rapi, suaranya halus, tapi setiap kalimatnya seperti pisau yang dibungkus kain sutra. Sejak hari pertama, beliau memperlakukan saya bukan sebagai anak, melainkan sebagai orang asing yang harus tahu diri. Bagi beliau, menantu adalah pelayan yang dibawa pulang dengan akad. Di rumah itu juga tinggal Vina, adik ipar saya, 29 tahun. Ia belum menikah, masih bergantung penuh pada ibunya. Senyumnya manis di depan, tapi matanya selalu menghitung. Saya tahu sejak awal, ia bukan kawan. Ia adalah bayangan ibunya yang belajar merendahkan orang dengan cara yang sama halusnya. Reza, suami saya, berdiri di antara kami semua, tapi ia tidak pernah berdiri untuk saya. Ia memilih diam. Dan di rumah itu, diam seorang suami sama saja dengan persetujuan. Setiap kali saya menatapnya, berharap pembelaan, ia hanya menunduk pada cangkir tehnya. Saya masih ingat malam pertama itu. Saat saya membuka buku aturan di atas tempat tidur, Reza hanya menunduk. "Mas, ini apa?" tanya saya pelan. Ia menjawab tanpa menatap saya, "Ibu cuma ingin rumah ini tertib, Nin. Ikuti saja dulu." Saya menutup buku itu pelan. Saya tidak menangis. Saya hanya mencatat dalam hati, satu persatu, semua yang akan terjadi. Sebab seorang akuntan tahu setiap transaksi yang tidak adil suatu hari harus diselesaikan pembukuannya. Mungkin kalian bertanya, bagaimana seorang menantu bisa diam menerima semua itu, sementara ia menyimpan rahasia sebesar kepemilikan rumah? Izinkan saya mundur sebentar ke masa sebelum pernikahan ini. 3 tahun sebelum menikah, saat saya masih lajang dan baru saja dipromosikan menjadi manajer. Saya membeli rumah di Tebet itu dengan uang tabungan saya sendiri, dibantu sedikit kredit yang saya lunasi sendiri pula. Itu impian saya sejak kecil. Anak dari keluarga sederhana di kampung, yang ingin membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bisa memiliki rumah atas namanya sendiri. Saat akta itu selesai, saya menangis bahagia di kantor Pak Hendra. Rumah itu bukan sekedar bangunan, itu adalah seluruh harga diri saya, tercetak hitam di atas putih. Saat saya bertemu Reza dan kami memutuskan menikah, ia tahu saya punya rumah, tapi keluarganya tidak pernah benar-benar bertanya. Mereka berasumsi saat kami menikah, Bu Sukarsih dan Vina ikut pindah ke rumah itu dengan alasan agar bisa saling menjaga. Dan entah bagaimana di kepala mereka, rumah itu berubah menjadi milik keluarga Reza. Mungkin karena Reza laki-laki,
Mungkin karena di pikiran mereka, apapun yang dimiliki seorang istri, otomatis menjadi milik suaminya dan keluarganya. Saya bisa saja meluruskan sejak awal, tapi saya memilih diam, bukan karena takut, tapi karena saya ingin melihat siapa mereka sebenarnya saat mereka mengira saya tidak punya apa-apa. Sebab, cara seseorang memperlakukan orang yang mereka anggap tak berdaya adalah cermin paling jujur dari hati mereka. Saya membiarkan cermin itu menunjukkan wajahnya hari demi hari, dan saya mencatat setiap bayangan yang muncul di sana. Itulah sebabnya saya bisa diam. Saya bukan menantu yang lemah dan terdesak. Saya adalah pemilik rumah yang sedang dengan sabar mempelajari para penghuninya. Setiap aturan yang mereka buat untuk merendahkan saya, sesungguhnya hanya berlaku karena saya mengizinkannya berlaku. Dan izin itu, suatu hari, akan saya cabut. Bukan dengan amarah, tapi dengan satu lembar kertas di waktu yang saya pilih sendiri. Pagi berikutnya, aturan itu mulai bekerja. Jam 5:30, Bu Sukarsi sudah duduk di meja makan. Beliau menatap saya yang baru turun. Menantu baru, jam segini baru bangun, katanya. Siapkan sarapan. Lalu, kamu berdiri. Tunggu kami selesai. Baru kamu boleh makan sisanya. Saya tersenyum. Baik, Bu. Saya menyiapkan nasi goreng untuk semua orang. Lalu, saya berdiri di sudut dapur, memandang mereka makan. Reza sempat melirik saya. Tapi, ia tidak berkata apa-apa. Vina makan dengan lahap. Sesekali menyisakan piring kotor di depan saya, seolah membereskannya adalah tugas saya. Saya berdiri di sana selama hampir 40 menit. Perut saya kosong, tapi pikiran saya jernih. Saya bukan sedang menderita. Saya sedang mengamati. Saya menghitung berapa lama beliau bisa mempertahankan permainan ini. Dan saya tahu satu hal. Permainan yang dibangun di atas ketidakadilan selalu punya retakan. Saya hanya perlu menemukannya, lalu menunggu. Malam itu, di kamar, saya membuka laptop dan mulai menyusun sesuatu yang belum mereka bayangkan. Sebuah catatan, rapi, bertanggal, dengan angka yang tepat. Mereka tidak tahu. Mulai malam itu, setiap penghinaan, mereka punya nomor dan tanggal. Minggu pertama berlalu seperti ujian yang tak ada habisnya. Setiap hari membawa aturan baru. Saya tidak boleh duduk di sofa ruang tamu sebelum dipersilahkan. Saya tidak boleh menyalakan televisi. Saya tidak boleh menerima telepon kantor di ruang keluarga. Setiap insiden kecil menambah satu batu di atas punggung saya. Tapi saya tidak pernah membantah. Saya hanya mencatat sebab saya tahu orang yang sibuk membela diri sering lupa mengumpulkan bukti. Insiden pertama yang serius datang di akhir minggu itu. Bu Sukarsi memanggil saya ke ruang tengah. Di tangannya ada sebuah amplop coklat. Anindya, katanya, di rumah ini semua penghasilan masuk ke kas keluarga. Ibu yang mengatur gajimu mulai bulan ini. Setor ke ibu, semua. Saya menatap amplop itu. Gaji saya tidak kecil. Hampir 40 juta sebulan. Tapi saya hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Boleh Anindya minta tanda terima setiap kali setor? Beliau mengerutkan kening. Untuk apa? Tanda terima. Ini keluarga. Saya tersenyum tipis. Supaya rapi. Bu, Anindya akuntan. Anindya terbiasa mencatat setiap rupiah. Beliau akhirnya setuju. Menganggap permintaan itu sepele. Beliau tidak tahu. Setiap lembar tanda terima itu kelak menjadi peluru. Reza tidak berkata apa-apa malam itu. Saat saya bertanya pendapatnya, ia hanya berkata, "Ibu yang tahu yang terbaik, Nin." Saya memandang punggungnya yang membelakangi saya. Saya mulai mengerti. Suami saya bukan sekutu. Ia hanya penonton di rumahnya sendiri. Tapi malam itu, ia tidak tahu. Ada satu rahasia di rumah ini yang bahkan ia sendiri tidak pernah pahami. Sebuah rahasia yang saya simpan sejak sebelum kami menikah. Insiden kedua menyusul tak lama kemudian. Suatu sore, Bu Sukarsi masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. "Anindya," katanya, "perempuan yang sudah menikah tidak pantas sibuk di kantor. Bulan depan,
Kamu berhenti kerja, urus rumah ini. Itu tugasmu sebagai menantu. Saya meletakkan buku yang sedang saya baca. Bu, pekerjaan Anindya penting. Banyak orang yang bergantung pada Anindya di sana. Beliau memotong dengan suara dingin. Di rumah ini, yang penting adalah aturan ibu, bukan kantormu. Saya diam sejenak. Lalu saya berkata, baik, Bu. Anindya pikirkan, saya tidak berhenti kerja sehari pun, tapi saya membiarkan beliau percaya saya akan menurut. Sebab orang yang merasa menang selalu lengah. Dan kelengahan adalah celah pertama yang saya butuhkan. Insiden ketiga melibatkan Vina. Adik ipar saya datang ke kamar dengan secari kertas dan senyum yang dibuat-buat. Mbak Nin, katanya manis. Rumah ini butuh renovasi. Atap bocor, cat mengelupas. Totalnya 80 juta. Karena Mbak yang paling mampu. Mbak yang bayar, ya. Saya menerima kertas itu. Angka 80 juta tertulis di sana. Tanpa rincian apapun. Vina, kata saya, tenang. Boleh Mbak minta nota tukang dan rincian materialnya. Senyum Vina memudar sedikit. Buat apa? Percaya saja sama keluarga. Saya tersenyum. Mbak akuntan, Vina, Mbak tidak bisa mengeluarkan uang tanpa nota. Itu prinsip, bukan soal percaya. Ia pergi dengan wajah masam. 3 hari kemudian, kertas itu kembali. Kali ini dengan nota yang katanya dari tukang. Tapi saya tahu angka-angka. Harga material di nota itu dinaikkan 2 kali lipat. Saya tidak membantah. Saya hanya membayar dengan transfer supaya ada jejaknya. Lalu diam-diam saya menemui tukang yang sebenarnya. Saya meminta nota asli dari beliau. Selisihnya hampir 60 juta. Saya menyimpan kedua nota itu berdampingan. Suatu hari, keduanya akan bicara di depan banyak orang. Insiden keempat terjadi di hari ulang tahun Vina. Bu Sukarsih mengadakan syukuran kecil. Di tengah acara, beliau mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Di dalamnya 3 batang emas berkilau. Ini untuk Vina, kata beliau, bangga, di depan semua tamu. Dari kas keluarga. Saya tahu persis dari mana kas keluarga itu berasal. Sebagian besar dari gaji yang saya setor setiap bulan. 3 batang emas itu nilainya hampir 200 juta. Diberikan kepada adik ipar di depan mata saya. Seolah saya hanya tamu yang kebetulan lewat. Saya tersenyum dan ikut bertepuk tangan. Tidak ada yang melihat tangan saya. Yang lain mencatat di ponsel tanggal, jumlah. Dan dari mana uangnya? Malam itu, saya menambahkan 1 baris lagi di neraca diam saya. Reza melihat semuanya. Ia tahu uang itu berasal dari saya, tapi ia hanya menunduk, menyeruput tehnya, dan diam. Saya menatapnya lama malam itu. Saya bertanya dalam hati, sampai kapan lelaki ini akan bersembunyi di balik kata ibu yang tahu? Ia tidak menyadari. Beberapa minggu lagi, ia akan dipaksa memilih di depan seluruh keluarga besarnya. Bulan berikutnya, saat menjelang Lebaran, permainan khas keluarga itu menunjukkan wajah aslinya. Saya menyetor gaji seperti biasa, ditambah THR. Dari kantor yang jumlahnya cukup besar. Bu Sukarsih menerimanya dengan senyum. Tapi beberapa hari kemudian, saya melihat Vina pulang membawa tas tangan bermerek baru, sepatu baru, dan ponsel keluaran terbaru. Saat saya bertanya pelan kepada Mbak Tuti, beliau berbisik, "Itu dari kas keluarga, Nak. Bu Sukarsih yang kasih ke Vina buat Lebaran." Jadi begitu, uang yang saya setor dengan susah payah, hasil lembur dan tanggung jawab di kantor, mengalir menjadi barang-barang mewah untuk adik ipar yang bahkan tidak bekerja. Sementara saya, saat Lebaran tiba, hanya menerima sebuah amplop kosong dari Bu Sukarsih dengan kalimat, "Menantu tidak perlu THR. Kamu kan sudah numpang di rumah keluarga." Saya menerima amplop kosong itu dengan senyum. Saya bahkan berterima kasih. Tapi amplop kosong itu saya simpan. Suatu hari, ia akan menjadi simbol dari segala ketidakadilan yang saya terima dengan sabar. Saat itulah saya benar-benar memahami pola mereka. Mereka tidak sekadar merendahkan saya karena saya menantu. Mereka melakukannya
karena mereka butuh saya tetap di bawah, agar mereka bisa terus mengambil. Harga diri saya yang diinjak, gaji saya yang dikuras. Semua itu adalah bagian dari satu mesin yang sama. Mesin yang dirancang untuk memerah seorang perempuan sampai kering, lalu membuangnya saat ia tak lagi berguna. Saya tahu. Saya harus menghentikan mesin itu, bukan dengan merusaknya secara kasar, tapi dengan mencabut satu baut yang menahan semuanya. Dan baut itu adalah kebenaran tentang siapa pemilik rumah ini. Setelah hari ulang tahun Vina, penghinaan-penghinaan kecil semakin sering datang, masing-masing seperti tetesan yang pelan-pelan mengikis batu. Tapi setiap tetesan itu juga menambah satu baris lagi dalam catatan diam saya. Suatu minggu, ibu dan adik saya datang dari kampung untuk menjenguk. Mereka jauh-jauh naik kereta, membawa oleh-oleh sederhana. Tapi Bu Sukarsi tidak mengizinkan mereka masuk ke ruang tamu. Tamu dari pihak menantu cukup di teras saja. Katanya dingin. Di depan ibu saya sendiri. Ibu saya yang lembut hanya tersenyum getir dan duduk di teras, memangku rantang berisi makanan yang ia masak semalaman. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya hampir kehilangan ketenangan saya, tapi saya menahannya. Saya hanya berkata dalam hati, ini pun akan saya catat. Bu, penghinaan kepada ibu saya tidak akan saya lupakan. Tapi malam itu, saya belum berkata apa-apa. Saya hanya mengantar ibu saya ke stasiun dan berjanji dalam diam bahwa suatu hari beliau akan duduk di kursi terhormat di rumah ini. Ada juga Mbak Tuti, pembantu rumah tangga yang sudah belasan tahun bekerja di rumah itu. Beliau perempuan tua yang baik, diam-diam. Beliaulah satu-satunya yang memperlakukan saya seperti manusia. Saat saya berdiri lapar, menunggu mereka selesai makan, Mbak Tuti sering menyelipkan sepotong roti ke tangan saya di dapur. Sabar, nak, bisiknya. Orang sabar punya jalannya sendiri. Saya tidak tahu. Kata-kata sederhana itu menguatkan saya lebih dari yang beliau sadari. Suatu hari, saya berjanji, Mbak Tuti tidak akan lagi bekerja dalam ketakutan di rumah ini. Lalu datang insiden yang membuat saya benar-benar melihat watak Vina. Suatu sore, sebuah kalung emas milik Bu Sukarsi hilang dari kamarnya, tanpa bukti apapun. Vina langsung menudingkan jarinya ke arah saya. Pasti Mbak Nin yang ambil. Siapa lagi? Dia kan butuh uang, Bu Sukarsi. Tanpa bertanya, langsung percaya. Geledah kamarnya, perintah beliau. Mereka membongkar lemari saya, koper saya. Bahkan tas kerja saya di depan Mbak Tuti dan Reza. Reza, seperti biasa, hanya berdiri diam. Saya tidak melawan. Saya membiarkan mereka menggeledah. Saya tahu mereka tidak akan menemukan apa-apa, karena saya tidak mengambil apapun. Setelah 1 jam membongkar tanpa hasil, mereka tidak menemukan kalung itu. Tidak ada permintaan maaf. Bu Sukarsi hanya berkata, mungkin kamu sudah memindahkannya. 3 hari kemudian, Mbak Tuti menemukan kalung itu terselip di balik laci meja rias Bu Sukarsi sendiri. Beliau lupa meletakkannya. Tetap, tidak ada yang meminta maaf kepada saya. Tapi malam itu saya menulis lagi di catatan saya, tuduhan palsu, tanggal, dan saksi. Mereka tidak tahu. Mereka sedang membantu saya melengkapi sebuah berkas. Ada satu lagi penghinaan yang dilakukan Bu Sukarsi. Kali ini bukan di dalam rumah, melainkan di depan banyak orang. Suatu sore, ada arisan ibu-ibu kompleks di rumah kami. Belasan tetangga berkumpul di ruang tamu, mengobrol sambil menikmati kue. Saya, seperti biasa, disuruh melayani, mengantar minuman, mengganti piring, berdiri di belakang seperti pelayan. Di tengah arisan, salah seorang tetangga memuji saya. Bu Sukarsi, menantunya cantik, pintar, manajer pula. Beruntung sekali punya menantu seperti ini. Wajah Bu Sukarsi langsung berubah. Beliau tertawa kecil, lalu berkata di depan semua tamu, pintar di kantor, tapi di rumah tidak tahu sopan santun. Menantu zaman sekarang, maunya disetarakan dengan mertua. Saya saja yang sabar mendidiknya. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Saya berdiri di sana dengan nampan di tangan, ditertawakan di rumah saya sendiri. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum, meletakkan nampan, lalu kembali ke dapur. Tapi Mbak Tuti yang melihat dari pintu dapur, matanya berkaca-kaca.
Sabar. Nak, bisiknya lagi. Saya menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Mbak, kata saya pelan. Orang yang menertawakan dari atas biasanya tidak melihat tanah yang sedang mereka injak mulai retak. Mbak Tuti tidak mengerti maksud saya saat itu. Tapi beberapa minggu kemudian, beliau akan mengerti sepenuhnya. Malam setelah arisan itu, saya membuka kembali semua map saya. Saya menatanya sekali lagi, satu persatu. Memastikan tidak ada yang kurang. Tanda terima gaji, nota renovasi, catatan emas, mutasi rekening, surat perjanjian yang menyebut rumah ini milik keluarga Reza, dan akta yang sesungguhnya. Saya menyusunnya seperti seorang pengacara menyusun berkas perkara. Setiap lembar punya tempatnya, setiap tanggal punya urutannya. Saya tahu saat semua ini dibuka nanti, tidak boleh ada celah, tidak boleh ada keraguan, sebab saya hanya akan membukanya satu kali, dan satu kali itu harus cukup untuk meruntuhkan seluruh aturan yang dibangun bertahun-tahun. Dan saya menyadari, di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman di dunia, sayalah orang asing yang paling tidak aman. Tapi tidak untuk selamanya, sebab orang asing yang menyimpan kunci suatu hari akan membuka pintunya sendiri. Penghinaan demi penghinaan itu seharusnya menghancurkan saya. Mungkin itu yang mereka harapkan, agar saya menangis, mengemis, lalu pergi. Tapi setiap kali mereka menekan saya ke bawah, saya justru semakin yakin pada satu hal. Saya tidak sedang kalah, saya sedang mengumpulkan. Dan di rumah yang mereka kira milik mereka, saya menyimpan rahasia terbesar dari semuanya. Sebelum saya lanjut ke surat perjanjian itu, ada satu insiden lagi yang harus saya ceritakan. Karena di sanalah saya benar-benar memutuskan bahwa kesabaran saya ada batasnya. Suatu malam, di meja makan, Bu Sukarsi membuka topik yang paling sensitif. Anindya, kalian sudah menikah berbulan-bulan. Mana cucu ibu? Perempuan yang sibuk kerja memang begitu. Lupa kodratnya. Kalau tidak bisa memberi keturunan, untuk apa Reza menikahimu? Kalimat itu diucapkan dengan santai, sambil menyendok sayur, seolah membicarakan cuaca. Vina menimpali sambil tertawa kecil. Iya, Mbak, jangan-jangan ada masalah. Kasihan Mas Reza. Saya meletakkan sendok saya pelan. Untuk pertama kalinya, saya menatap Bu Sukarsi cukup lama. Bu, kata saya tenang, kapan kami punya anak? Itu urusan saya dan Mas Reza. Dan Anindya rasa, sebuah keluarga yang baik dibangun lebih dulu di atas rasa hormat, bukan di atas tekanan. Bu Sukarsi terkejut mendengar saya menjawab. Beliau tidak terbiasa. Berani sekali kamu menjawab ibu, desisnya. Saya hanya tersenyum dan melanjutkan makan. Tapi malam itu di dalam hati, garis terakhir telah terlewati. Selama ini saya menahan diri demi keutuhan. Tapi sebuah keluarga yang dibangun di atas penghinaan sesungguhnya sudah tidak utuh sejak awal. Reza, malam itu, kembali diam. Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi berharap apapun darinya. Saya hanya merasa kasihan pada lelaki yang begitu takut pada ibunya, sampai ia rela mengorbankan istrinya, sepotong demi sepotong, hanya demi menghindari konflik. Ia tidak tahu dengan diam itu, ia kehilangan saya jauh lebih cepat daripada jika ia membela saya dan bertengkar dengan ibunya. Insiden kelima adalah yang paling berani. Suatu malam, Bu Sukarsi memanggil saya, Reza, dan Vina ke ruang tamu. Di atas meja ada sebuah map biru. Anindya, kata beliau, ini surat perjanjian. Isinya, kamu menyerahkan hak pakai dan hak tinggal atas rumah ini sepenuhnya kepada keluarga. Tanda tangani sekarang. Saya membuka map itu pelan. Surat itu ditulis rapi, bahkan ada materai di pojoknya. Mereka pikir saya akan takut melihat materai. Mereka pikir saya tidak mengerti hukum. Saya membaca setiap kalimat dengan tenang. Di paragraf ketiga, saya menemukan kalimat yang membuat saya hampir tertawa dalam hati. Surat itu menyebut rumah ini sebagai, kutipan, milik keluarga besar Reza. Saya menutup map itu. Bu, kata saya,
Surat seperti ini perlu dipahami betul. Beri Anindya waktu 1 minggu untuk membacanya. Beliau menatap saya tajam. Untuk apa 1 minggu? Tanda tangan sekarang. Saya tetap tenang. Anindya tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya 3 kali. Bu, itu prinsip Anindya di kantor dan di rumah. Akhirnya, beliau mengalah, tapi matanya menyimpan kemarahan yang dingin. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membaca surat itu berulang kali dan saya tersenyum. Sebab dalam surat itu, mereka dengan yakin menulis bahwa rumah ini milik keluarga Reza. Mereka tidak tahu. Mereka sungguh tidak tahu siapa pemilik sah rumah ini. Surat yang mereka buat untuk menjebak saya justru menjadi pengakuan tertulis bahwa mereka percaya pada sesuatu yang salah. Saya menyimpannya baik-baik. Itu bukan ancaman bagi saya. Itu hadiah. Tapi malam itu, saya belum berkata apa-apa. Belum waktunya. Insiden ke-6 membuka mata saya tentang Reza sepenuhnya. Suatu pagi, saat memeriksa mutasi rekening bersama kami melalui aplikasi bank, saya menemukan sesuatu. Selama 3 bulan terakhir, Reza diam-diam memindahkan tabungan kami ke rekening ibunya. Sedikit demi sedikit, agar tidak mencolok. Tapi jika dijumlahkan, hampir 300 juta. Tanpa sepatah kata pun kepada saya. Saya menatap layar ponsel itu lama sekali. Lalu, saya menutupnya pelan. Saya tidak marah. Anehnya, saya merasa lega. Potongan terakhir teka-teki ini akhirnya jatuh ke tempatnya. Malam itu saya bertanya kepadanya dengan suara biasa. Mas, kemana tabungan kita? Reza terkejut sesaat. Lalu, mencoba tenang. Ibu butuh modal usaha, Nin. Cuma sementara. Nanti dikembalikan. Saya mengangguk. Oh, begitu. Saya tidak bertengkar. Saya tidak menangis. Sebab saya tahu air mata dan teriakan tidak akan mengembalikan apapun. Hanya bukti yang bisa. Dan bukti itu, saya sudah mengumpulkannya sejak hari pertama. Setiap mutasi sudah saya unduh. Saya cetak. Saya simpan dalam satu map. Tapi Reza tidur dengan tenang malam itu. Tak tahu, istrinya sedang menyusun lembar terakhir dari sebuah pembukuan yang panjang. Saya duduk lama di tepi tempat tidur malam itu, memandang Reza yang sudah tertidur. Lelaki yang dulu saya kira lembut, yang saya kira akan menjadi pelindung saya. Ternyata, ia hanya seorang anak yang tak pernah berani melepaskan diri dari bayang-bayang ibunya. 300 juta itu bukan sekedar uang. Itu adalah pengkhianatan yang paling halus. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan diam dan transfer-transfer kecil yang ia kira tak akan pernah saya ketahui. Saya membuka kembali catatan saya, membaca ulang dari halaman pertama. Setiap baris adalah satu luka, tapi setiap baris juga adalah satu bukti. Dan saya menyadari sesuatu malam itu. Selama berbulan-bulan, mereka mengira sedang mematahkan saya, padahal tanpa mereka sadari. Mereka sedang membangun dengan tangan mereka sendiri, batu demi batu, sebuah panggung. Tempat kebenaran akan berdiri. Setiap penghinaan adalah satu paku. Setiap ketidakadilan adalah satu papan. Mereka sedang membangun panggung untuk keadilan mereka sendiri. Dan mereka bahkan tidak tahu. Insiden ke-7 datang seminggu kemudian. Bu Sukarsi mengumumkan rencananya di meja makan dengan suara yang sengaja dibuat keras agar semua mendengar. Rumah ini, kata beliau, akan ibu balik nama ke Vina. Vina yang akan mengurusnya nanti. Anindya, kamu menantu. Kamu hanya numpang di sini. Tahu diri. Vina tersenyum penuh kemenangan. Melirik saya dari ujung matanya. Reza menunduk seperti biasa, mengaduk-aduk nasinya tanpa selera. Saya meletakkan sendok saya pelan. Tidak ada gemetar di tangan saya. Baik, Bu, kata saya. Kalau memang itu keinginan ibu, mari kita urus secara resmi, lewat notaris. Biar sah dan tidak ada masalah di kemudian hari. Anindya bantu siapkan dokumennya. Beliau tampak puas, bahkan tersenyum. Beliau pikir saya menyerah tanpa perlawanan. Beliau tidak tahu, saya baru saja membuka pintu lebar-lebar untuk kebenaran masuk. Sebab, untuk membalik nama sebuah rumah, yang pertama kali dibutuhkan adalah akta aslinya. Dan akta itu ada di tangan saya.
Insiden ke-8 adalah penghinaan terakhir sebelum semuanya berubah. Di hari itu, Saat saya pulang kerja larut malam, lelah setelah rapat panjang. saya mendapati barang-barang saya sudah dikemas dalam 2 koper di depan pintu kamar. Bu Sukarsi berdiri di sana dengan tangan terlipat di dada. Mulai besok, katanya. Kamu tidur di kamar belakang. Kamar dekat gudang. Kamar utama untuk Vina. Untuk persiapan kalau ia menikah nanti. Saya menatap 2 koper itu. Lalu saya menatap Reza yang berdiri di belakang ibunya. Diameter. Tidak berani menatap saya. Saya tidak mengangkat koper itu. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata 1 kalimat dengan suara tenang. Baik. Bu. Tapi sebelum Anindya pindah, izinkan Anindya mengundang seluruh keluarga besar minggu depan. Ada beberapa hal penting yang ingin Anindya sampaikan kepada semua. Soal rumah ini. Beliau tersenyum sinis. Mengira saya akan memohon belas kasihan di depan keluarga. Mengemis agar tidak diusir. Beliau setuju dengan ringan. Beliau tidak tahu. Beliau baru saja menetapkan hari runtuhnya seluruh permainan yang ia bangun dengan begitu rapi. 7 hari itu saya gunakan dengan tenang. Seperti menyiapkan laporan audit yang tak boleh ada 1 angka pun keliru. Saya menemui Pak Hendra, seorang notaris yang sudah saya kenal sejak lama, jauh sebelum saya menikah. Beliaulah yang dulu mengurus pembelian rumah Tebet itu. Saya meminta beliau menyiapkan salinan resmi dari akta, lengkap dengan riwayat kepemilikannya. Pak Hendra tersenyum saat saya menjelaskan situasinya. Ibu Anindya, kata beliau, dokumen ini tidak pernah berbohong. Saya akan hadir sendiri kalau perlu. Lalu saya mengurutkan setiap bukti seperti menyusun neraca akhir tahun. Map pertama, tanda terima setoran gaji selama setahun penuh. Map kedua, 2 nota renovasi yang berbeda, yang asli dan yang digelembungkan. Map ketiga, catatan 3 batang emas dari kas keluarga, lengkap tanggalnya. Map keempat, mutasi rekening yang menunjukkan tabungan kami berpindah ke rekening Bu Sukarsi, sedikit demi sedikit. Dan map terakhir, yang paling tipis namun paling berat, sehelai akta rumah yang sejak awal ada atas nama saya selama 7 hari itu. Bu Sukarsi semakin yakin ia menang. Vina bahkan sudah mulai memilih gorden baru untuk kamar utama, mengukur jendela dengan riang. Reza menghindari saya, seolah dengan diam ia bisa menghapus rasa bersalahnya. Tak satu pun dari mereka curiga. Sebab selama berbulan-bulan, saya memang sengaja terlihat lemah. Itu bagian dari rencana yang paling penting. Orang yang dianggap lemah tidak pernah diawasi. Dan orang yang tidak diawasi punya semua waktu di dunia untuk bersiap. Malam sebelum hari pertemuan, saya duduk sendiri di taman kecil depan rumah. Saya memandang rumah 2 lantai itu, pagar gelapnya, jendela-jendelanya yang menyala hangat. Rumah yang mereka kira milik keluarga Reza. Rumah yang dipakai untuk merendahkan saya selama berbulan-bulan. Untuk menyuruh saya berdiri sementara yang lain duduk. Saya menarik napas pelan dalam dinginnya malam Jakarta. Besok, semua aturan yang dibuat untuk mengurung saya akan saya kembalikan kepada pembuatnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan kebenaran yang tertulis. Hitam di atas putih. Pagi hari pertemuan itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya mandi, mengenakan pakaian kerja terbaik saya, sebuah blazer berwarna gelap yang biasa saya pakai saat memimpin rapat penting. Bukan untuk pamer, tapi karena hari itu saya ingin berdiri sebagai diri saya yang sebenarnya. Bukan sebagai menantu yang disuruh-suruh, tapi sebagai perempuan yang membangun semuanya dengan tangannya sendiri. Saya memasukkan kelima map itu ke dalam tas kerja saya, menyusunnya berurutan. Saat saya menutup resleting tas, tangan saya sama sekali tidak gemetar. Anehnya, saya merasa tenang. Ketenangan seseorang yang tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya. Dan kebenaran itu tertulis, bukan sekedar diucapkan. Para tamu mulai berdatangan sejak pukul 10. Bu Sukarsi menyambut mereka dengan senyum lebar, berperan sebagai nyonya rumah yang anggun. Ia bahkan sempat berbisik kepada salah seorang bibi, cukup keras, hingga saya dengar. Lihat saja nanti, menantu yang tidak tahu diri itu akhirnya akan mengemis di depan kita semua. Bibi itu tertawa kecil. Saya mendengarnya dari dapur, sambil menata gelas-gelas. Saya tidak marah,
Saya justru merasa semakin tinggi mereka membangun panggung untuk mempermalukan saya. Semakin keras suara runtuhnya nanti. Hari itu tiba. Ruang tamu rumah Tebet penuh sesak. Paman, bibi, sepupu. Semua keluarga besar Reza hadir. Aroma kopi dan kue memenuhi ruangan. Suasananya seperti arisan. Bu Sukarsi duduk di kursi paling depan. Dagunya terangkat. Seperti seorang ratu di singgasananya. Vina duduk di sampingnya. Tersenyum kepada para tamu. Reza berdiri di sudut, gelisah. Sesekali melirik ke arah saya. Mereka semua mengira saya akan berdiri di tengah ruangan dan memohon agar tidak diusir dari rumah. Saya berdiri, tapi saya tidak memohon. Terima kasih semua sudah hadir, kata saya. Tenang, suara saya tidak gemetar sedikit pun. Saya tidak akan lama. Saya hanya ingin menyelesaikan beberapa hal secara terbuka. Di depan semua. Supaya tidak ada salah paham di kemudian hari. Bu Sukarsi tersenyum sinis. Menoleh ke para tamu seolah memamerkan sesuatu. Bagus, akui saja di depan keluarga bahwa kamu menantu yang tidak tahu diri, lalu pergi baik-baik dari rumah ini. Saya tidak menjawab kata-kata itu. Saya membuka map pertama. Bu, beberapa bulan lalu, ibu meminta saya menyetor seluruh gaji ke kas keluarga. Ini tanda terimanya. Ditandatangani ibu sendiri setiap bulan. Total selama setahun, 270 juta. Saya tidak pernah meminta kembali sepeser pun. Tapi saya mencatatnya, semua. Ruangan mulai berbisik. Beberapa paman saling pandang. Saya membuka map kedua. Ini nota renovasi yang Vina berikan kepada saya. 80 juta. Dan ini, nota asli dari tukang yang mengerjakan, yang saya temui sendiri, 22 juta. Selisihnya hampir 60 juta. Saya hanya ingin bertanya di depan keluarga, kemana selisih itu pergi? Wajah Vina memucat dalam sekejap. Bisik-bisik di ruangan semakin keras. Seorang bibi menutup mulutnya dengan tangan. Saya membuka map ketiga. Suara saya tetap datar. Dan ini, mutasi rekening tabungan saya dan Mas Reza, 300 juta. Dipindahkan diam-diam ke rekening ibu. Sedikit demi sedikit selama 3 bulan. Tanpa sepengetahuan saya, istrinya. Saya menatap Reza. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Seluruh ruangan kini menatapnya. Dan tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Bu Sukarsi bangkit. Suaranya meninggi, mulai kehilangan ketenangannya. Apa maksudmu? Kamu mau mempermalukan keluarga ini di depan semua orang. Rumah ini milik kami. Kamu hanya menantu yang numpang di sini. Kamu tidak punya hak apa-apa. Saya menatap beliau lurus. Inilah saatnya. Tangan saya tenang saat membuka map terakhir. Saya membuka satu map lagi yang tadi belum saya sebut. Dan ini, Bu. Mungkin yang paling ingin saya sampaikan di depan keluarga. Saya mengeluarkan beberapa lembar catatan. Beberapa minggu lalu, sebuah kalung emas milik ibu hilang tanpa bukti. Saya dituduh mencurinya. Kamar saya digeledah di depan banyak orang. 3 hari kemudian, kalung itu ditemukan di laci meja rias ibu sendiri. Tidak ada yang meminta maaf. Saya tidak menyebut ini untuk mempermalukan siapapun. Saya menyebutnya supaya kita semua ingat betapa mudahnya menuduh orang yang kita anggap lemah. Wajah Bu Sukarsi semakin pucat. Beberapa bibi yang hadir saat penggeledahan itu menunduk, teringat. Dan satu hal lagi, lanjut saya. Suara saya untuk pertama kalinya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ini menyentuh tempat terdalam. Beberapa waktu lalu, ibu saya datang dari kampung. Beliau jauh-jauh naik kereta untuk menjenguk. Tapi beliau tidak diizinkan masuk. Beliau disuruh duduk di teras, seperti pengemis. Sambil memangku makanan yang ia masak semalaman untuk keluarga ini. Saya bisa menerima penghinaan kepada saya, tapi penghinaan kepada ibu saya. Itu yang membuat saya akhirnya berdiri di sini hari ini. Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Saya melihat beberapa tamu mengusap mata. Penghinaan-penghinaan yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah, kini terbuka di bawah cahaya. Dan semua orang bisa melihat bentuknya yang sebenarnya. Bukan aturan keluarga, tapi kekejaman yang dibungkus kata sopan. Bu, kata saya pelan. Namun setiap kata terdengar jelas di ruangan yang kini sunyi. Ibu menyebut rumah ini milik keluarga.
Izinkan saya perbaiki satu hal kecil. Saya mengeluarkan sehelai dokumen dari map terakhir, Lalu meletakkannya di atas meja. menghadap seluruh keluarga. Ini akta rumah ini. Silakan dibaca oleh siapa saja. Rumah ini dibeli 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Dibeli dengan uang saya sendiri. Hasil kerja saya selama bertahun-tahun. Dan tertulis di akta ini atas satu nama saja. Ruangan senyap total. Bahkan suara kipas angin terdengar. Bu Sukarsi menyambar dokumen itu dengan tangan yang mulai gemetar. Matanya membaca cepat, lalu berhenti. Lalu membeku. Di kolom pemilik, tertulis satu nama, Anindya. Bukan Reza, bukan keluarga Sukarsi. Hanya Anindya. Selama ini, kata saya. Suara saya tetap tenang. Ibu mengira saya menumpang di rumah keluarga. Padahal, sejak hari pertama, kalianlah yang tinggal di rumah saya. Saya membiarkan Mas Reza dan Ibu memakai rumah ini, karena saya pikir kita keluarga. Saya tidak pernah meralat saat Ibu menyebutnya milik keluarga, karena saya ingin tahu seberapa jauh aturan itu akan dibawa. Sampai mana seseorang berani melangkah jika ia merasa memegang kuasa. Sekarang saya tahu jawabannya. Pak Hendra, notaris yang saya undang dan duduk diam di antara para tamu, berdiri dari kursinya. Permisi, saya Hendra, notaris yang menangani pembelian rumah ini 3 tahun lalu, kata beliau dengan tenang dan berwibawa. Saya bisa memastikan semua dokumen ini sah secara hukum. Rumah ini terdaftar resmi atas nama Ibu Anindya. Tidak ada nama lain dalam akta ini. Tidak pernah ada. Vina jatuh terduduk kembali di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Gorden-gorden yang ia impikan menguap dalam sekejap. Bu Sukarsi membuka mulut. Ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya. Perempuan yang selalu bicara dengan pisau dalam suaranya itu. Kehilangan seluruh kata-katanya. Buku aturan yang dulu ia letakkan di atas tempat tidur saya, kini tampak begitu kecil dan konyol di hadapan sehelai akta. Reza akhirnya melangkah maju. Kakinya goyah. Nin, suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Sungguh. Aku tidak tahu kalau rumah ini. Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya. Tatapan saya bukan tatapan yang berharap. Itu masalahnya. Mas, kamu tidak pernah ingin tahu. Bukan rumah ini yang kamu tidak kenal. Kamu tidak pernah mengenal istrimu sendiri. Kamu hanya ingin diam, dan berharap diamu cukup untuk menyelamatkan semuanya. Ruangan itu hening. Hanya terdengar isak kecil dari arah Vina dan helaan napas berat dari para tamu. Saya tidak meninggikan suara sekalipun sepanjang sore itu. Saya tidak menghina siapapun. Saya tidak menyebut satu kata kasar. Saya hanya membuka kebenaran. Satu lembar demi satu lembar. Sampai aturan yang dibangun untuk merendahkan saya runtuh dengan sendirinya. Ditarik gravitasi oleh beratnya sendiri. Sebab itulah kekuatan yang sebenarnya. Bukan teriakan, bukan dendam yang membara, tapi kertas yang sah, kesabaran yang panjang, dan hati yang menunggu waktunya dengan tenang. Sore itu tidak berakhir dengan pengusiran. Tidak ada yang saya seret ke jalan. Saya tidak menyuruh siapapun mengemasi barang dan pergi. Saya tidak butuh kemenangan yang seperti itu. Sebab kemenangan yang dibangun di atas penghinaan, balasan, hanya akan melahirkan luka baru, dan saya sudah cukup lelah dengan luka. Setelah para tamu pulang satu persatu dengan wajah yang berbeda dari saat mereka datang, ruangan menjadi sepi. Saya duduk berhadapan dengan Bu Sukarsi di meja yang sama. Tempat dulu saya disuruh berdiri menunggu. Bu, kata saya pelan. Anindya tidak pernah ingin menghancurkan keluarga ini. Anindya tidak menunjukkan semua tadi untuk membuat ibu malu. Anindya hanya ingin satu hal, diperlakukan sebagai manusia, sebagai menantu, sebagai keluarga, bukan sebagai pelayan yang dibawa pulang dengan akad. Bu Sukarsi menunduk lama sekali. Tangannya yang tadi gemetar, kini terlipat di pangkuan. Lalu, untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, suaranya benar-benar melembut. Kehilangan semua sutra dan pisaunya. Ibu, salah. Anindya. Kalimat itu terdengar berat, seperti sebongkah batu yang akhirnya lepas dari dada beliau setelah bertahun-tahun. Ibu kira menjaga kuasa
adalah menjaga keluarga. Ternyata ibu hanya membangun tembok. Saya tidak menjawab dengan dendam. Saya tidak berkata sudah terlambat atau rasakan sekarang. Saya hanya meraih tangan beliau pelan. Mari kita mulai dari awal. Bu, tapi kali ini dengan aturan yang adil. Aturan yang berlaku untuk semua orang di rumah ini. Bukan hanya untuk yang paling lemah. Hari-hari berikutnya tidak langsung sempurna. Luka tidak sembuh dalam semalam. Tapi sesuatu mulai bergeser. Tabungan 300 juta yang dipindahkan, dikembalikan ke rekening kami tanpa saya minta. Bu Sukarsi sendiri yang mengurusnya. Uang renovasi yang digelembungkan Vina diluruskan. Dan selisihnya dikembalikan. Vina, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Datang ke kamar saya bukan untuk meminta, melainkan untuk meminta maaf. Suaranya parau. Mbak Nin, maaf. Aku iri sama Mbak. Mbak punya semua yang aku tidak punya. Keberanian, kerja, harga diri. Beberapa minggu kemudian, ia mulai melamar pekerjaan. Untuk pertama kalinya, berdiri di atas kakinya sendiri. Reza adalah yang paling lama. Kepercayaan yang retak tidak bisa direkatkan dengan permintaan maaf semata. Saya katakan terus terang kepadanya, Mas, yang menyakitkan bukan rumah, bukan uang. Yang menyakitkan adalah kamu memilih diam saat aku direndahkan di depan matamu. Berkali-kali ia menangis malam itu untuk pertama kalinya. Aku takut, Nin. Aku takut sama ibu seumur hidupku. Aku tidak pernah belajar berdiri. Saya tidak langsung memaafkannya, tapi saya memberinya kesempatan untuk belajar. Dan pelan-pelan, ia belajar. Ia mulai berdiri, bukan di belakang ibunya, tapi di samping istrinya. Beberapa bulan kemudian, di meja makan rumah Tebet yang sama, tidak ada lagi yang berdiri menunggu. Tidak ada lagi yang makan paling akhir. Kami duduk bersama. Satu meja. Setara. Bu Sukarsi bahkan mengambilkan lauk untuk saya lebih dulu. Sesuatu yang dulu mustahil saya bayangkan. Makan yang banyak. Anindya, kata beliau, kamu kurus. Kerja terlalu keras. Saya tersenyum. Dan kali ini, senyum itu tulus, bukan topeng. Rumah yang dulu menjadi sangkar, perlahan menjadi rumah yang sebenarnya. Bukan karena saya menang, tapi karena akhirnya setiap orang di dalamnya menemukan posisinya yang terhormat. Suatu sore, saat saya hendak membereskan piring setelah makan, Bu Sukarsi mencegah saya pelan. Sudah, biar ibu saja. Kamu dan Reza jalan-jalan sana. Sudah lama kalian tidak punya waktu berdua. Saya dan Reza saling pandang. Ia menggenggam tangan saya. Kali ini erat, tidak lagi ragu. Kami berjalan keluar, menyusuri jalan kecil di kompleks Tebet di bawah langit senja. Saya tahu, ke depan masih akan ada gesekan, masih ada hari-hari yang sulit. Tapi sekarang, kami punya fondasi yang kokoh, kesetaraan, dan saling menghargai. Para sahabat yang telah menemani saya sampai di sini. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, namun sering kita lupakan. Kehormatan dalam keluarga tidak pernah datang dari aturan yang memaksa, dari hierarki yang menempatkan seseorang di paling bawah. Ia tumbuh dari rasa saling menghargai, dari kesediaan untuk melihat orang lain sebagai manusia yang setara. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari diminta tahu diri di rumah, yang seharusnya menjadi tempat mereka dicintai, yang disuruh berdiri sementara yang lain duduk, yang gajinya diambil, harga dirinya diinjak atas nama kata keluarga. Ada juga banyak suami yang memilih diam, mengira diam itu adalah kedamaian. Padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah luka yang paling dalam. Dan ada pula para ibu mertua yang begitu takut kehilangan kuasa, sampai lupa bahwa kuasa yang dipegang dengan tangan besi hanya akan menggenggam udara kosong pada akhirnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa membalas luka dengan luka, kebencian dengan kebencian, sampai semua orang hancur bersama. Atau kita bisa membela harga diri kita tanpa kehilangan hati kita. Saya memilih yang kedua. Saya menggunakan akal
untuk melindungi diri saya. Tapi pada akhirnya, saya menggunakan hati untuk mempertahankan keluarga saya. Dan itulah neraca paling berharga yang pernah saya seimbangkan sepanjang hidup. Neraca antara harga diri dan kasih sayang. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, Jika kalian pernah berdiri di posisi yang sama, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. mungkin cerita kalian akan menguatkan orang lain yang sedang diam-diam berjuang malam ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai kalimat terakhir. Jaga harga diri kalian Dan jaga hati kalian. Ingatlah selalu, sahabat, bahwa harga diri seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh seberapa rendah orang lain memperlakukannya, Melainkan oleh seberapa teguh ia berdiri saat dunia menyuruhnya duduk. sebab pada akhirnya rumah yang sebenarnya bukanlah bangunan dari batu dan semen, Melainkan tempat di mana setiap orang yang tinggal di dalamnya merasa dihargai sebagai manusia yang setara. Sampai jumpa di kisah berikutnya.